Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Pejuang P3K. Saya Alika, dan ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal-soal P3K. Simak sampai akhir ya. Check it out. Oke, pembahasan yang pertama yaitu ada integritas. Apa sih integritas itu? Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Dalam integritas, di level pertama itu ada mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Yang kedua, melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Kemudian di level 2 ada mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Yang kedua, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Kemudian di level 3, mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan anggota yang dipimpin. Yang kedua, bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, mampu memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Kemudian di level 5 ada mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Yang kedua, menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Yang ketiga, membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis. Kita lanjut, selain ada integritas, kita juga ada materi kerjasama. Definisi dari kerjasama yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya. Di level pertama, itu ada berpartisipasi dalam kelompok kerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain, dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Yang ketiga, mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Kemudian di level 2 ada menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif.
dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Yang kedua, berbagai informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Yang ketiga, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Kemudian di level 3, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Yang kedua, mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok. Bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok atau unit kerja. Yang ketiga, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Di level 4, ada membangun komitmen tim sinergi. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Yang kedua, memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Kemudian, di level 5 ada menciptakan situasi kerjasama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, atau nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi. Meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi. Yang kedua, secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, membangun konsensus untuk menggabungkan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara. Itu penjelasan sedikit tentang kerjasama dan ruang lingkup dalam kerjasama. Kemudian kita masuk dalam ruang lingkup komunikasi. Definisi dari komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di level pertama untuk yang komunikasi, ada menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi atau data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dengan mengikuti alur yang logis. Yang kedua, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi. Kemudian, di level kedua, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, dan laporan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Kemudian yang kedua, mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Yang ketiga, membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lain-lain sesuai arahan pimpinan. Level ketiga, berkomunikasi secara asertif
terampil berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, atau kompleks. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Yang kedua, menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima sama orang lain. Yang ketiga, membuat laporan tahunan atau periodik atau naskah dokumen atau proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda, membuat proposal yang rinci dan lengkap. Kemudian level 4, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Yang kedua, menuangkan pemikiran atau konsep dari berbagai sudut pandang atau multidimensi dalam bentuk tulisan formal. Yang ketiga, menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian di level 5, menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional dan memiliki resiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional. Yang kedua, menggunakan saluran komunikasi formal dan non-formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan tingkat instansi atau nasional. Yang ketiga, menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional. Itu lingkup materi dari komunikasi. Selanjutnya ada orientasi pada hasil. Definisi dari orientasi pada hasil: kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Di level pertama ada bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan tugas dengan tuntas dapat diandalkan. Yang kedua, bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas atau SOP. Yang ketiga, bersedia menerima masukan, mengikuti contoh dan cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Kemudian level kedua, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari dan mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. Yang kedua, mencari dan mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Yang ketiga, memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya. Kemudian di level 3, menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi. Yang kedua, memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. Yang ketiga, mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. Kemudian di level keempat, mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.
dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong unit kerja di tingkat instansi untuk mencapai kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan sumber daya bersama antar unit kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target organisasi. Di level kelima, meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. Yang kedua, memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi atau nasional. Yang ketiga, membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional. Nah, itu cakupan dari materi orientasi pada hasil. Selanjutnya ada pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik: kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Dalam pelayanan publik ada beberapa level. Level pertama, menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Yang kedua, melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Kemudian, level kedua, mampu mensupervisi atau mengawasi atau menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara objektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil. Yang kedua, secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Yang ketiga, mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Di level ketiga, mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memahami, mendeskripsikan pengaruh atau hubungan atau kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi atau aliansi atau persaingan, dan dampaknya terdapat unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral atau tidak memihak. Yang kedua, menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya. Yang ketiga, mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan atau masyarakat, serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya. Kemudian di level 4, mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama,
memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksana tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi. Yang kedua, menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Yang ketiga, menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian, di level kelima, mampu memastikan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menciptakan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Yang kedua, menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi atau nasional. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Kemudian kita lanjut pada pengembangan diri dan orang. Definisi dari pengembangan diri dan orang, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, atau bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Di level pertama ada pengembangan diri yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Yang kedua, menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Yang ketiga, berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Kemudian di level kedua, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru. Yang ketiga, menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan. Di level ketiga ada memberikan umpan balik, membimbing. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur, melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan atau umpan balik yang berguna bagi bawahan. Yang ketiga, mendorong kepercayaan diri bahwa memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang. Kemudian di level ketiga, menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan, termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan,
dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan atau pengembangan kompetensi dan karir. Yang kedua, melaksanakan manajemen pembelajaran termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi. Yang ketiga, mengembangkan orang-orang di sekitar secara konsisten melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya. Kemudian, di level kelima, menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar serta berkelanjutan di tingkat instansi. Yang kedua, merekomendasikan atau memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi. Yang ketiga, memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengelola perubahan. Definisi dari mengelola perubahan yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Di level pertama ada mengikuti perubahan dengan arahan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang kedua, mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman. Yang ketiga, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru dengan bimbingan orang lain. Kemudian di level kedua, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga, cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Di level ketiga, membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membantu orang lain dalam melakukan perubahan. Yang kedua, menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat, memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Kemudian di level 4, memimpin perubahan pada unit kerja. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. Kemudian di level kelima, memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi atau nasional. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional. Yang kedua, menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, secara berkelanjutan mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Itu untuk materi atau untuk cakupan materi mengenai mengelola perubahan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Definisi dari pengambilan keputusan: kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian,
dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Di level pertama, mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Yang kedua, mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin sehingga kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Di level kedua, menganalisis masalah secara mendalam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan. Yang ketiga, membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian di level ketiga, membandingkan berbagai alternatif menyeimbangkan resiko keberhasilan dalam implementasi. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya. Yang kedua, memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, menyeimbangkan antara kemungkinan resiko dan keberhasilan dalam implementasinya. Kemudian, level 4, menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan atau mitigasi resiko. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi. Yang kedua, menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain. Yang ketiga, membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya serta menyiapkan tindakan penanganannya, mitigasi resiko. Kemudian, level 5, menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang atau strategis berdampak nasional. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang. Yang kedua, menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi atau nasional. Yang ketiga, membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi resiko yang mungkin timbul. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K. See you.